Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan membahas mengenai creativity, invensi maupun inovasi. Ya, jadi bagaimana kita dituntut menjadi insan, seorang yang kreatif, yang inovatif tentunya. Untuk siapa ya? Untuk diri kita sendiri maupun kepentingan perusahaan atau organisasi, sehingga bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Nah, kemarin kita membahas jika resikonya jika kita tidak inovatif, tidak kreatif ya berat. Nah, itu kita bisa ketinggalan di landasan. Akibatnya untuk diri kita sendiri maupun perusahaan. Nah, oleh karena itu, selanjutnya bahasan di pagi hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan itu tadi, kemampuan dalam hal kreativitas, dalam penemuan, invensi maupun inovatif itu tadi. Dimulai dari mana? Kita akan memulai meningkatkan itu, bagaimana caranya. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya kita tahu kapan kita memulai, bagian-bagian mana yang akan kita tingkatkan supaya kita lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi. Nah, tentunya ini kita harus mengetahui bagian-bagiannya. Sebenarnya ini harus diketahui bahwa sumber kreativitas atau inovasi itu ada, menurut kami ada 3, yaitu intrinsic motivation, itu ya motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Kemudian creative thinking skill, yaitu kemampuan kita berpikir kreatif. Kemudian ya yang paling juga domain skill, yaitu keterampilan domainnya di mana kita. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Jadi yang akan kita mulai adalah yang pertama untuk motivasi intrinsik dulu. Ini harus kita tingkatkan. Nah, ini yang ada dari dalam dulu. Jadi kita itu masing-masing mempunyai passion, gairah, kesenangan sendiri dalam hal menghasilkan sesuatu. Kalau yang pasif, tidak ada motivasi, loyo, letoy, lemes ya sulit itu. Oleh karena yang pertama harus kita bangun, kita bangkitkan adalah motivasi intrinsik yang dari dalam, supaya kita semangat, gairahnya tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, gitu. Yang baru itu baru kreatif atau invensi, sudah punya value. Kemudian inovatif yang ada hubungannya dengan komersial. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, kita ya sering membaca, melihat kisah-kisah inspiratif misalnya, melihat contoh-contoh orang sukses, ya, orang gagal pun juga penting juga untuk dilihat sebagai contoh untuk memotivasi. Nah, ini contohnya supaya dulu penemuan itu menarik, ditempuh dalam waktu berapa tahun misalnya kan gitu. Terus ada lagi cerita-cerita inspiratif, dulu jualan rokok sekarang menjadi konglomerat. Nah, itu salah satu motivasi yang bisa membangkitkan. Jadi motivasi intrinsik ini tidak bisa dibikin-bikin, itu akibat tekanan eksternal. Nah, misalnya ya kamu harus inovatif lah begini karena atasannya. Nah, itu biasanya sulit karena memang kalau dia motivasinya rendah gitu. Nah, beda yang memang dia motivasinya tinggi, sering mengulik, nah gitu.
Jadi kisah-kisah inspiratif tadi penting. Kemudian perlu ditekankan juga bahwa kita hidup ini juga harus meninggalkan tinggalan atau legasinya ada, supaya ya ini terkenalnya dengan ini karena menghasilkan sesuatu yang signifikan yang bisa dilihat orang. Nah, ini kan mungkin memberikan motivasi tersendiri di dalam diri kita untuk menghasilkan sesuatu. Nah, jadi yang pertama harus kita tingkatkan dulu motivasi intrinsik kita dari dalam kita. Nah, jangan karena disuruh orang. Nah, ini yang penting. Dari dalam itu harus passionnya memang senang. Senang dulu untuk menghasilkan sesuatu. Jadi jelas ya di sini. Kemudian yang kedua, ini kita harus keterampilan berpikir kreatif. Ini apa namanya? Bagaimana kita mengelolanya ini, teknik mengelolanya, menumbuh kembangkan inovasi. Caranya bagaimana? Ya, ini di atasnya motivasi ya. Jadi kita harus berpikir kreatif. Mindset seorang inovator harusnya growth mindset, jangan yang fixed mindset. Yang pikirannya terbuka, jadi berpikiran kebaruan dan keragaman, out of the box. Ini pikirannya harus begitu supaya kreatif. Nah, kemudian jelas mandiri, gigih. Nah, kemudian yang memiliki standar yang tinggi, ya, sehingga untuk mencari sesuatu yang tinggi. Nah, oleh karena itu nanti akan berpikir bagaimana mencapai standar yang tinggi tersebut. Nah, kemudian harus tadi berpikiran terbuka. Jangan-jangan kalau sudah kita hakimi alat ini adalah yang terbaik, nah, belum tentu. Kita harus terbuka kritis gitu. Bagaimana apa benar begini. Nah, begitu. Sehingga kita akan semakin terbuka wawasannya gitu. Supaya kita kreatif tadi itu. Ini yang kedua yang harus dikembangkan adalah keterampilan berpikir kreatif. Nah, ini juga kita harus wawasannya luas, juga harus sering membaca. Ya, membaca tidak hanya membaca ya, informasi-informasi yang bukan di bidangnya, ya. Ini harus keluar, harus tahu ini ada, sehingga nanti kita bisa mengkait-kaitkan, menyusun puzzle-nya, sehingga bisa menyusun suatu sintesa bangunan yang bagus yang beda dengan yang sebelumnya. Inilah keterampilan berpikir kreatif yang harus kita tingkatkan. Itu tadi elemen-elemennya. Kemudian yang ketiga, yang bagaimana kita supaya kreatif adalah domain skill-nya, keterampilan domainnya. Jadi masing-masing kita ini kan punya bidang tertentu yang kita kuasai. Misalnya saya bidang pertanian, hama penyakit lagi misalnya. Ini kita harus menjadi ahli di bidang kita yang paling dalam gitu. Yang paling dalam, supaya kita tahu persis bagaimana state of the art-nya, tahap-tahap mana yang belum sempurna misalnya, sehingga kita tahu mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus kita inovasikan, kreasikan gitu. Jadi domain skill ini penting, keterampilan domain ini penting supaya kita juga kreatifnya di mana tahu gitu. Nah, ini apa namanya? Karena tidak mungkin, misalnya saya domainnya di bidang pertanian, saya suruh kreatif dan inovasi atau invensi di bidang penerbangan, mesin pesawat misalnya, karena saya di bidang pertanian. Nah, tetapi di bidang pertanian ini kita harus tajam, harus menguasai lebih bagus lagi, sehingga nanti inovatifnya di bidang-bidang pertanian, nah, bukan yang di pesawat-pesawat itu tadi. Jadi ini kalau yang domain skill ini harus tajam ke dalamnya supaya kita tahu. Nah, tetapi supaya tambah wawasan tadi
keterampilan berpikir kreatif, bidang-bidang lain juga dilihat. Nah, kemudian yang paling dalam tadi ya, motivasi untuk menghasilkan sesuatu. Wah ini Pak, yang itu yang motivasi ya. Wah itu zaman dulu misalnya menghasilkan candi-candi. Oh sekarang saya juga harus menghasilkan sesuatu yang beda yang harus ditinggalkan. Misalnya itu salah satu motivasi untuk kita kreatif dan inovatif. Saya kira bahasan kita cukup di situ. Jadi bagaimana kita memulai, bagian-bagian mana yang perlu kita tingkatkan supaya kita menjadi kreatif dan inovatif. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan cerita di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.